Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir, kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan saat ini ketika kita ada di rumah Tuhan, kita percaya ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan yang akan mengerjakan sukacita dan pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak untuk kita bersama-sama bersatu hati, bersepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kebaikan-Mu begitu besar dan melimpah atas kehidupan kami. Kami tahu hari ini kami ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami datang ke rumah Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan kami ada kuasa yang dahsyat yang akan mengalir pagi hari ini, yang akan mengerjakan segala hal yang terbaik bagi kami. Karena itu kami mengundang kuasa Roh Allah bekerja dari awal sampai pada akhirnya kuasa ibadah kami dengan hadirat Tuhan. Kami siap untuk menikmati Engkau lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
saat ini Tuhan, kami menikmati ada kuasa Roh Allah yang mengalir, menjamah dan melawat kami saat ini. Dan kami lebih rindu untuk masuk lebih jauh lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk menikmati sukacita surgawi. Sebab itu kami mau siap bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama sorakan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Percaya Allah hadir di tengah kita. Amin. Haleluya. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Menjadi kemenangan yang pasti. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan kurang. Engkau yang menjamin hidup kami. Oh haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan menegakku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Yesus Kristus namanya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Jamin hidup, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Keselamatanmu Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersekutu di dalamku, walau badai menerpa. Namun ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Amin. Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar, yang menjamin keselamatan hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam. Namun ada tangan siapa saudaraku? Yes, amin. Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Engkaulah Tuhan yang benar, yang menjamin seluruh kehidupan kami. Bahkan pagi ini kami menikmati dan merasakan kasih Tuhan
yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu kami mau menyatakan di hadapan-Mu bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Indah
menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Melakukan apa yang dari kehalanya. Amin. Dalam hidup memuliakan dan mengagungkan Engkau dalam hidup. Kami tahu Tuhan, tanpa kekuatan kuasa-Mu menjalani hidup ini Tuhan, tapi bersama-Mu Tuhan, lakukan secara besar terjadi. Terima kasih Tuhan, setelah pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, segala pujian dan sembah kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Setelah Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang Engkau siapkan. Terpuji nama-Mu. Bawa sebagian firman-Mu, marifat Kau bahkan ya Tuhan buat hamba-Mu, setiap firman-Mu yang dibacakan buat hamba-Mu ini jadi satu berkat, kekuatan di dalam kami mengiring Engkau dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Tuhan berikan kita kesempatan. Bapak Ibu Saudara, Omikron, COVID varian Omikron mulai merambah naik. Nah, karena itu saya ingin untuk mengatakan kepada jemaat Tuhan, tetaplah terapkan protokol kesehatan. Ya, Bapak Ibu ada dalam pekerjaan dan tetaplah bekerja, tetaplah beraktivitas, tapi terapkan protokol kesehatan. Ya, kita percaya Tuhan tolong, tapi tugas kita menjaga diri. Ya, pujian kita mengatakan bahwa Kaulah segalanya. Itu harus ada dalam hidup kita. Kita harus bisa mengatakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Ada banyak hal yang kita butuhkan. Ada banyak orang yang kita bisa harapkan. Tetapi kita tetap katakan, Kaulah segalanya. Tidak ada yang lain. Hari-hari ini prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Seorang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, lalu kemudian dia memberikan dorongan kepada kita untuk kita berharap kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Itulah Daud. Dan kita baca Mazmur yang ditulis oleh Daud, tentunya di dalam ilhaman Roh Kudus. Mazmur pasal 34
ayatnya yang ke-8. Mazmur 34 ayat 8. Kita baca ayat ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Ya, sudah muncul di layar LCD. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh pengalaman Daud. Daud, kita tahu dia adalah seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan karena itu, karena Daud yang sudah dipersiapkan, maksud saya, Tuhan pakai dia luar biasa dalam setiap peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Daud selalu membawa bangsa Israel dalam kemenangan. Nah, karena itu dia menjadi populer. Waktu pulang dari peperangan, para gadis-gadis Yerusalem menyambut Daud dan berkata dengan pujian tentunya, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, jumlah yang lebih banyak. Nah, rupanya ucapan-ucapan ini membuat tidak nyaman bagi Saul. Sehingga dia merasa bahwa satu saat nanti Daud ini akan menjadi raja. Nah, karena itu dia berupaya untuk membunuh Daud. Daud harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu gurun ke gurun yang lain. Dari satu bukit ke bukit yang lain. Tetapi dimanapun dia lari, ketika orang lapor kepada Saul bahwa Daud ada di sini, maka Saul menggerakkan pasukan mengejar Daud. Sampai satu hari Daud memutuskan untuk lari ke daerah orang Filistin. Karena dia merasa kalau dia lari ke daerah orang Filistin, tidak mungkin Saul akan mengejar dia ke sana. Lalu dia lari sampai di kota Gad yang rajanya bernama Aksis. Tetapi waktu Daud masuk di kota Gad, orang-orang berkata begini, loh, bukankah ini Daud yang gadis-gadis Yerusalem yang orang mengatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Waktu Daud mendengar ini, dia lalu kemudian merasa takut. Berarti orang Gad mengenal saya. Maksudnya untuk datang berlindung, tetapi Gad ternyata menjadi tempat yang tidak aman buat dia. Dan orang memberitahu kepada Akis bahwa Daud ada di sini. Nah, waktu Daud dibawa kepada Raja Akis, Daud ini berpura-pura sebagai orang gila. Dia biarkan air liurnya meleleh ke janggut, ya.
Lalu ketika berhadapan dengan Akis berkata, apakah kita kekurangan orang gila sehingga orang gila ini dibawa lagi ke sini? Daud diusir. Tetapi saudara-saudara, dengan diusirnya Daud, ini merupakan keselamatan bagi Daud. Dan Daud merasa bahwa keselamatan itu adalah karya Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat yang keempat, coba dibuka ayat 4 dari Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ini Mazmur, ini ucapan Daud setelah dia diusir oleh Akis. Dia berkata bahwa Tuhan sudah menjawab dia dan melepaskan dia dari kegentaran. Nah, karena pengalaman Daud, bagaimana Tuhan sudah menolong dia, maka saudara-saudara, dia menulis ayat yang kita baca untuk memberikan kita juga pengalaman yang sama seperti dia. Mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kelepasan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Ayat yang ke-8 yang kita baca. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka ayat itu berbunyi begini. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan. Artinya Daud berkata, aku sudah alami pertolongan Tuhan. Tuhan sudah lepaskan aku dari kegentaran. Tuhan sudah menolong aku dari hadapan Akis. Nah, karena itu Daud berkata, jangan cuma aku yang mengalami, tapi kamu juga harus mengalami. Dan Daud berkata, rasakan sendiri kebaikan Tuhan. Alami sendiri. Apa yang saya alami, alami juga. Apa yang saya sudah rasakan, rasakan juga. Saudara-saudara, Tuhan mau kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tidak cukup kita hanya mengetahui bagaimana Daud sudah ditolong. Tidak cukup kita hanya tahu mendengar bahwa orang lain sudah ditolong. Tetapi mari saudara-saudara, kita mau berkata, Tuhan, kalau yang lain Engkau sudah tolong, kalau Daud Engkau sudah tolong, tolong saya juga. Aku juga mau mengalami pertolongan. Tak tersembunyi, amin, kuasa Allah. Kalau lain ditolong, katakan saya juga juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah. Amin, amin. Sembuh. Haleluya. Allah kita Allah yang tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Dulu dia sanggup untuk melakukan mujizat. Dulu dia tolong Daud. Hari ini dia sanggup menolong kita. Karena itu rasakan sendiri bahwa Tuhan itu begitu baik. Lalu Daud berkata selanjutnya, berbahagialah
orang-orang yang berlindung kepadanya. Daud sudah alami bagaimana ketika dia mengharapkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia sudah alami, dan karena itu juga dia katakan, berbahagialah. Kalau kamu ingin berbahagia, kalau kamu ingin mengalami hidup yang berbahagia, percayalah kepada Tuhan dan berlindunglah kepadanya. Kemarin saya memperbaiki radiator karena ada kebocoran di bagian bawah. Lalu saya memperbaiki radiator di Jalan Sarwoedi itu. Setelah saya memperbaiki, tukang radiator ini berkata begini, "Pak, Om, saya kok melihat Om begitu berbahagia." Saya katakan, kebahagiaan kita jangan direbut oleh keadaan. Om, kok bisa? Kalau seperti saya ini hutang, lalu kemudian saya harus bayar hutang hari ini, tapi saya tidak ada uang, bahkan tidak punya bayangan untuk mendapatkan uang. Saya begitu susah dan gelisah. Lalu saya tanya, apakah dengan susah dan gelisah engkau bisa bayar hutang? Ya, tidak. Saya katakan kepadanya, dalam iman Kristen, iman yang saya imani, saya pendeta Mas, dalam iman yang saya percayai, ya, bahwa kita berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong dalam setiap persoalan. Dan percaya kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, kami mendapatkan berkat ganda. Yang pertama kami dapatkan berkat-berkat yang kita butuhkan di dunia ini, dan yang kedua ada jaminan masuk surga. Dia manggut-manggut. Ya. Saudara-saudara, ketika saya tepuk bahunya, "Pak, semangat, temukan," ya. Saya ingin untuk melanjutkan kesaksian, tapi karena dia bekerja. Cuma tentunya saya tidak ingin radiator mobil bolak-balik rusak. Ya, saudara-saudara, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Nah, kenapa? Kalau kita berlindung kepada Tuhan, Daud katakan kita jadi orang yang berbahagia. Yang pertama, ya, yang pertama kita baca di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9 dan ayat 10. Takutlah akan Tuhan. Ya. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tunduk dan taat kepada firman Allah. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang apa? Halo, orang-orangnya yang apa? Yang kudus. Artinya kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah,
Maka kita bukan orang yang kudus dan tidak mungkin kita bisa berlindung pada Tuhan. Kita tidak punya tempat untuk berlindung pada Tuhan. Kita hanya akan mendapatkan tempat perlindungan pada Tuhan kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup benar sesuai dengan kehendak Allah, kita hidup kudus. Lalu dikatakan apa? Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Haleluya, katakan amin. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Dan Daud mengatakan ini. Kalau saudara lihat ayat yang sejajar dengan ucapan ini, Daud pernah sampaikan dalam Mazmur pasal 23. Ayat 1 Daud berkata apa? Bahwa Tuhan itu gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Mari kita hidup seperti Daud. Daud menjadikan Tuhan gembala yang mengatur hidupnya. Dia harus berjalan sesuai dengan apa yang dimaui oleh gembala itu. Saudara-saudara, dan Daud berkata, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan hidup berkekurangan. Hari Minggu saya tidak ibadah bersama-sama saudara. Saya pelayanan di GPDI Wiradesa. Saya harus jujur mengatakan bahwa kalau saya pelayanan di sana itu PK-nya cukup besar. Ya. 2,6 juta. Lalu saudara-saudara, berkat yang saya dapat dari jemaat itu juga saya angkut. Saya bawa tambah dengan berkat itu. Lalu saya katakan kepada Ibu Gembala, kita sudah ada di sini. Mari kita lihat hamba-hamba Tuhan yang belum pernah kita kunjungi, tapi mereka hidup dalam kekurangan. Mereka berjuang. Dan saudara-saudara, saya mengunjungi beberapa hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang Brebes, hampir mendekati perbatasan dengan Jawa Barat. Ya, daerah Losari, Brebes sana. Saya duduk mendengarkan bagaimana perjuangan mereka. Istrinya memang orang dari daerah Sulawesi Tengah, suaminya dari Sulawesi Utara, Jerry Sumampo. Mereka berjuang memulai dari nol. Lalu saudara-saudara mereka membangun gereja. Dan mungkin itulah di situ Tuhan taruh. Di satu perumahan yang baru di luar perkampungan itu. Dan tempatnya paling ujung. Bangunan gereja masih mangkrak. Saya lihat. Lalu saya katakan, kamu punya nomor rekening? Ada om. Saya transfer. Lalu kemudian ya, ada juga di daerah Banyu Putih. Dia sedang membangun. Saya juga memberkati. Lalu paginya hari Senin kami berangkat ke Bumi Ayu. Di sana ada hamba Tuhan yang selama pandemi ini, bahkan sebelum pandemi karena saya dikatakan, Pak Yafet di sana ada hamba Tuhan perintisan loh, kasihan mereka. Saya sudah bantu mereka kirim berkat selamat sebanyak 3 kali. Tapi saya belum pernah ketemu orangnya. Lalu kami jalan ke Bumi Ayu, ketemu hamba Tuhan ini.
Yang satu yang di Bumi Ayu namanya Jimmy Mamahit. Lalu ada lagi temannya di gunung. Itu nggak mungkin naik. Pendeta di Tegal berkata begini, Pak Yahweh nggak mungkin bisa naik ke dia. Pendetanya Wembley Lamtaka. Nggak mungkin bisa naik. Yang bisa naik itu Jeep Willis. Lalu saya katakan kepada Jimmy Mamahit, panggil Wembley turun. Saya ingin ketemu kalian. Ketemu, kita duduk bersama. Saya dengarkan kesaksian mereka, pelayanan mereka. Dia katakan begini, Om, tantangannya berat. Di sini pelayanan terbuka dan ada jiwa hanya karena mujizat-mujizat. Pulang kita doakan, saya tinggalin berkat. Dari situ kami jalan. Ya, berdua kami jalan di perjalanan. Nikmati. Saya ke ke desa Patimuan, Cilacap paling barat. Pendetanya Timotius Warno, dia katakan begini, Om, tembok itu Jawa Barat loh, Om. Saudara tahu, saya sudah dengar bahwa dia betul-betul juga dalam pelayanan yang kurang. Saya datang. Saya ingin lihat sendiri. Jemaatnya nggak ada 20 dan tidak ada persembahan. Dia tidak tega untuk edarkan kantong kolekte. Hanya taruh kotak. Lalu ibu gembala tanya, terus gimana jemaat kasih perbulan? Ya kasih kadang-kadang 1 bulan 20.000, 30.000. Saya tanya saudara, berhitunglah secara matematika. 20.000 itu bisa hidup enggak? Anak berapa ya, Mi? 3 ya? 2. Tapi saudara tahu anaknya bisa kuliah di Ukraina. Lalu dia tahu, Om, saya kalau harap persembahan jemaat enggak mungkin kita bisa hidup dan kuliah anak. Lalu apa yang dia buat? Dia ternak murai batu. Dia bilang yang paling menguntungkan ini murai batu. Ya, pelihara ini sudah 4 kali. Ini murai batu sekali lebih untung murai batu, dia katakan. Saya tanya, bakalan sepasang berapa? 2,5 juta. Kemarin induknya saya jual karena anak saya mau bayar uang semester. Kalau Om mau lihat, saya masuk. Dia baru mulai bibit lagi. Saudara-saudara, hidup dalam perjuangan. Tetapi Tuhan tidak biarkan dia berkekurangan. Dan saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita kekurangan. Allah akan buka wawasan sehingga kita mendapatkan terobosan yang baru. Untuk kita dapat bekerja, mendapatkan berkat dari Tuhan. Semangat saudara, semangat dalam mengiring Tuhan. Lalu ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan. Yang kelaparan itu singa muda apa singa tua? Halo? Singa tua saudara. Karena dia sudah tidak punya kekuatan berlari, tidak punya kekuatan tuh. Tapi kalau singa muda itu tidak mungkin kelaparan. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud berkata, singa muda yang tidak bisa kelaparan, boleh kelaparan. Boleh saja dia kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Katakan amin saudara. Selesai kami mengunjungi hamba Tuhan ini. Pulang.
Saya katakan begini kepada Ibu Gembala. Ma, sesulit-sulitnya kita merintis pelayanan. Termasuk waktu saya merintis di Kepil, saya masih tinggal di perumahan Mertua Permai. Sulit. Bukan cuma sulit ekonomi, saya harus hadapi tantangan. Berat. Tapi saya katakan kepada Ibu Gembala, saya tidak perlu sakit alami seperti apa yang dialami oleh Timotius Farno. Jujur mah saya katakan saya gak kuat. Saya gak kuat. Tapi Tuhan tahu kekuatan saya. Karena itu Tuhan tidak mengizinkan seperti yang dialami. Tetapi yang saya mau katakan, saya bisa melihat seorang yang takut akan Tuhan, dipelihara akan Tuhan. Saya juga mau mengatakan takut akan Tuhan, supaya engkau alami pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di situ ditahan di ayat itu. Kenapa orang-orang yang berlindung kepada Tuhan itu berbahagia? Orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman. Nah, kenapa berbahagia? Karena dikatakan telinga Tuhan, telinganya mendengar teriakan mereka minta tolong. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu. Sampaikan, katakan kepada Tuhan apa yang menjadi beban hidupmu. Kalau engkau hidup takut akan Allah, engkau boleh saja alami pergumulan, tapi sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata dia mendengar teriakanmu untuk minta tolong kepadanya. Yesaya berkata bahwa tangan Tuhan tidak singkat. Tangan Tuhan cukup panjang untuk terulur menolong. Dan telinganya cukup tajam untuk mendengar setiap permohonan saudara. Jangan pernah meragukan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah ragukan perhatian Allah terhadap hidupmu. Tugasmu hanya hidup benar, hidup sesuai kehendak Allah, hidup menyenangkan Allah. Itu tugas kita. Dan selanjutnya mengenai pergumulan kita, sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Ayat 16. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat, tetapi melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Amin. Amin. Sekali lagi, apabila orang benar itu berseru-seru. Jangan pegang hanya berseru-serunya. Tetapi orang-orang benarnya yang itu kita perlu perhatikan. Seringkali kita kecewa, kenapa saya sudah berdoa, tapi kita lupa orang benar gitu loh. Ya. Orang yang sesuai dengan kehendak Allah.
apabila orang-orang benar, jadi hidup benar dulu. Ya. Jadi hidup takut akan Tuhan dulu. Berseru-seru, baru berseru. Dan kita lihat dikatakan, maka Tuhan mendengar, katakan amin. Tuhan mendengar, katakan amin. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan, katakan amin. Lu alami mujizat. Melepaskan mereka dari kesesakan. Oh, alami mujizat. Melepaskan saudara dari kesesakan. Angon Allah. Amin firman Allah. Saudara tahu ketika saudara mengaminkan firman Allah, cocok, aku percaya. Kita sudah dengar mengaminkan firman, kita tetap diam. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kalau saudara mau diberkati, ucapkan amin terhadap firman Allah. Jadi ini yang kedua, kenapa orang yang berlindung, yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Karena dikatakan ketika dia alami kesesakan, ketika dia alami pergumulan, telinga Tuhan mendengar waktu dia berseru, dan Tuhan melepaskan dia dari segala kesesakannya, dari segala penderitaannya. Ini alasan kedua kenapa berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 19. Ayat 19 kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa kini dikatakan begini. Banyaklah penderitaan orang-orang baik, orang benar. Tetapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya. Saudara pernah alami penderitaan? Saya pernah alami. Kita semua juga pernah alami. Bahkan mungkin hari ini pun kita sedang ada dalam kesulitan, penderitaan hidup. Tetapi saudara, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita orang yang dibenarkan Allah, kita percaya kepada Tuhan, kemalangan itu boleh banyak, penderitaan itu boleh banyak, persoalan hidup itu boleh banyak, tetapi dikatakan Tuhan melepaskan dia, Tuhan melepaskan saudara, Tuhan melepaskan kita semua dari semuanya itu. Katakan amin. Kita ini kok malas banget mengatakan amin. Tuhan melepaskan kita dari semua penderitaan itu. Katakan amin. Saudara-saudara, belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita sedang dalam pergumulan hidup, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Berlindung kepada Tuhan dan alamilah pertolongan Tuhan. Nikmati kebaikan Allah. Nikmati kebaikan Allah. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang lain ditolong, kita pun ditolong. Jangan kita takut menjalani hidup, karena Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau beserta. Kami tidak bimbang, sebab Engkau Tuhan adalah Allah kami. Amin. Sebab Engkau Allah, dengan iman percaya Engkau meneguhkan kekuatan-Mu Tuhan, Kau batu karang, sama-sama kita katakan, Yesus memegangku, memegangku, amin, dengan tangan kanan. Yesus kemenangan, ya Tuhan, Yesus memegangku, amin, haleluya, tangan kananku, Yesus kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, kemenangan,
kasih setia, kasih setianya selalu. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Ibu Gembala kami ke depan berdoa. Bahwasanya kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, untuk selamanya, bahwasanya selamanya. Sama-sama kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat firman Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kami semuanya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa taat padamu, takut kepadamu Tuhan, hidup kudus di hadapanmu, supaya manakala kami berdoa, manakala kami berseru-seru memanggil namamu, Engkau mendengarkan kami, dan Engkau menjawab setiap doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan teramat baik. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, keluarga besar Gereja Pantekosta Bukit Zaitun, pada masa sulit dan sukar ini Tuhan, mereka hanya berharap kepada Engkau, karena Engkau lah satu-satunya pertolongan kepada kami semuanya, kepada jemaat-jemaat ini Tuhan. Memberkati mereka Bapa. Ajar mereka tahu setiap apa yang dikerjakan oleh umat. Haleluya, haleluya. Jadikan semuanya berhasil. Haleluya, haleluya. Angkat ekonomi umat-umatmu Terpuji Tuhan. namamu Tuhan. Cukup-cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini Terpuji namamu Tuhan. mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mencari yang pekerjaan yang lebih baik dari yang sudah mereka geluti, Engkau buka jalan senantiasa. Terima kasih. Tidak ada satupun yang mustahil di dalam tangan-Mu Bapa. Ada jalan keluar bagi mereka. Kami tahu umat-umat yang takut kepadamu Amin Tuhan. tidak akan menjadi ekor, tapi mereka akan menjadi kepala, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Haleluya, Dan haleluya. kemenangan-kemenangan Engkau berikan, berkat-berkat dari Allah Engkau curahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpuji namamu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus akan senantiasa berbicara terus Terima menerus, kasih. memberikan kekuatan dan pencerahan kepada Terima kami kasih. hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima Terima kasih kasih. Bapa. Roh Dalam nama Kudus. Yesus Kristus. Roh Kudus, semua ini adalah umat-umat Bapa di sorga, umat-umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus anak domba Allah. Karena itu Roh Kudus, aku minta kepadamu, beri mereka roh takut akan Tuhan. Ajar mereka untuk belajar mentaati kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus menolong mereka
Mengkuatkan mereka untuk mereka mampu menjalani hidup ini. Dan aku pinta kepada Bapa di sorga, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-jemaat ini. Cukupkan hidup mereka. Sekali lagi usaha mereka, berikan terobosan untuk usaha yang baru. Jangan ada yang hidup berkekurangan, tapi mereka dipelihara karena mereka biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar mereka mempersembahkan korban, setiap rupiah yang mereka letakkan, biar kiranya itu Tuhan kembalikan berlipat kali ganda melalui pengorbanan maupun pengembalian milik Allah. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan menyertai umat-umat-Mu yang sudah hadir, yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Aku berdoa pelihara umat-umat-Mu. Tutup bungkus, jangan ada yang terkena virus. Tutup bungkus mereka, tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan ada yang terkena virus, mereka dipelihara. Semua yang mengambil bagian pelayanan hari ini, pelayanan singer, WL, Asher, para pemain musik yang sudah melayani Tuhan, juga Engkau berkati mereka. Tidak ada pelayanan yang sia-sia. Kedangkan tangan-Mu saudara, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan. Bawalah nikmat damai sejahtera Allah Bapa serta kelimpahan kasih karunia di dalam Putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang mengkuatkan kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Berlimpah-limpah dan memperluas